Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin ajeng hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Islamfobia. Islam itu agama Islam dan fobia itu rasa takut. Jadi Islamfobia adalah rasa takut terhadap agama Islam dan umat muslim. Islamfobia sudah begitu menonjol di tengah kehidupan masyarakat non-muslim, khususnya di Amerika dan Eropa. Fitnah-fitnah terhadap Islam bertebaran. Semua ini harus diatasi. Hadirin, ada dua faktor munculnya Islamfobia. Satu, faktor eksternal yang munculnya dari luar, yaitu salah pahamnya Barat dan menyebarluaskan informasi yang kurang tepat mengenai Islam sehingga muncullah opini keliru tentang Islam. Dua, faktor internal, faktor yang muncul dari umat Islam sendiri, pemahaman atau kehidupan yang tidak sesuai dengan jati diri Islam, ajaran Islam, umat Islam yang kadang terlihat tidak disiplin, terbelakang dan lain-lain. Sehingga atas dasar inilah pembaru musyir Syekh Muhammad Abdul berkata, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Citra Islam tertutupi oleh umat Islam sendiri. Berkaitan dengan sangkaan Islam agama yang teror, jahat dan lain-lain, John Luis Espacito dalam bukunya The Islamic Treatment Reality ini mengatakan bahwa semua sangkaan tentang Islam itu terkenal dalam mitos. Betul. Lihatlah panduan Islam, kitab suci Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutuskan Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lihatlah akhlak memandu Islam Nabi Muhammad SAW ketika Fatu Mekah. Orang-orang kafir takut akan balas dendam umat Islam, namun ternyata Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka, bahkan menjamin keselamatan. Masya Allah. Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar dunia, lebih dari 230 juta jiwa. Tapi pedang pasukan muslim mana yang diusirkan ke Indonesia? Begitu dengan Darussalam, Malaysia, Singapura, Timur Leste. Islam masuk dan berkembang dengan damai. Islamfobia bisa dicegah, bisa diatasi dengan dakwah bilhal, menunjukkan sikap Islami yang benar-benar sejati. Dakwah bil lisan, berusaha menjelaskan tentang Islam atau melakukan hewar, dialog komunikasi dengan mereka. Juga dakwah bil qalam dengan suatu tulisan. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kami mengajak kepada Anda semuanya untuk meluruskan dogma Islam dan mengajak kepada Anda sekalian untuk mengatasi Islamfobia dengan cara yang sama. Siapa? Om Ganteng, ikutin kami ya. Hayya nih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abdahiyah wa salam asyuru ahlal kalam Jainuddin Yahtiro amma wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran
Undur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tengah sawah. Makan sepetung enak rasanya. Jangan pada heran ngatin saya. Saya gampang dari sananya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin ujung hadirah, muslimin ujung muslimat. Dalam konsep Al-Imran ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah pada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara disiplin di zaman now, disiplin sudah melesat. Lampu merah, terobos, masuk kelas, bolos, pulang belajar, bolos. Itu semua harus buat meningkatkan kesadaran berdisiplin. Begitupun bisa ada sama keadaan fikih setiap muslim selamat. Disiplin terbagi menjadi dua. Bapak Ibu, satu, disiplin aturan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tak lepas dari aturan. Baik di rumah, di sekolah, di pengajian, di masjid, di lapangan, semuanya ada aturan. Jika tidak didisiplin, akal bisa dikalahkan oleh yang batil. Astagfirullahaladzim. Dua, disiplin waktu. Di dalam kitab suci Al-Quran banyak yang ayat-ayat yang menyebutkan tentang waktu. Wal fajr, waktu fajar, waktu subuh, wadduha, waktu duha, wan nahar, waktu siang, wal asar, waktu asar, wal lail, waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wafaradoka qabla sugika, dan masa singgahmu ingin datang masa sempitmu. Hadis riwayat Hakim. Waktuku umurku dibatali Allah yang harus agar dan seakan sebaik mungkin. Orang yang tidak disiplin, aturannya enggak, malas belajar, masuk puas dan nyasar, ibadah tanpa
kalian tak kelar. Uang berkeluar suka dikelola. Makanya wajar kalau ngejar, lempar, nyakar. Saya berkata, lambat terhambat, malas tergilas, merang terpelanting, mundur hancur, berhenti mati. Makasih pun pakai sumpit. Sewot mau pamit. Wallahu a'lam. Ibina siratal mustaqim. Akhiran. Jangan kolak. Datang berulang kolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin ojong hadirat, bapak-bapak ojong ibu-ibu. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam pergaulan antara pria dan wanita, Islam mengatur agar tidak melakukan zina, juga perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Ada dua pintu yang tidak boleh diterobos. Yang pertama, ikhtilat. Ikhtilat adalah hubungan antara laki dan wanita yang melampaui batas dan tidak didasari dengan keutamaan yang sesuai dengan syariat. Dari ikhtilat itulah akan muncul lagi berkembang ke tahap yang selanjutnya yang lebih berbahaya. Yang kedua, khulwat. Khulwat? Apa tuh khulwat? Itu yang anak muda zaman now banyak lakukan, berdua-duaan dengan Said Bakron. Oh, macam itulah. Hadirin, Hadirat, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, karena setan akan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. mengenai setan menjadi orang ketiga, Syekh Al-Munawi rahimahullah di dalam kitabnya Sayyidul Qadir menyatakan bahwa setan menjadi penengah di antara keduanya dengan membisikkan dan membuat mereka berdua berbicara. Na'udzubillahi min. Setan bisa menggoda 24 jam bagaimanapun. Baik, khawatmu apa yang terlihat orang lain namun perasaan keduanya tidak diketahui, Ataupun kholat mugolado yang tidak diketahui orang lain sama sekali. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. memang khalwat di suatu tempat sangat nikmat karena tidak ada yang mencegah dan mengganggu. Dem 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 dem. Aman, aman, Pak aman. Pandai-pandai tupai meloncat pasti jatuh juga. Dan kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Jika ingin ridho Allah, Jelajah Rasulullah, jadikan ia sebagai contoh. menahan kokoh, Tidak mudah roboh, belajar tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh. buat tidak senonoh. Dalam pergaulan buruk dan sering jatuh. Jika ada yang ngajak keluar ke sini sono, Oh, wah gitu loh. jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas nanti bablas. Tundukkanlah pandangan, kontrol aura syahwat, jaga aurat, filter teman dan sahabat,
hindari ikhtilat dan khulwat. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jaga pergaulan. Om Gadang, Waalaikum ketuan siap. Teng tereng teng teng go, oh, kamu ketahuan. Kamu belum nih, belum hasil. Kita Putusin aja ya. ya. Allahu a'lam. Nasirotol mustaqim. Wahiron undur makola wala tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah hamdan bila ghayah syukran bila nihayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam surah Al-Isra ayat 84 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ajak ibu-ibu, nu di bumi, ajak nudi dia. Dr. Syarif Asgar Ajupri pernah mengatakan kepastian, maka ada dua cara untuk meraih kesuksesan. Yang pertama yaitu action, berani bergerak, dan yang kedua sabar. Hadirin, Hadirat, hadirin mau nggak sukses? Awas loh, jangan bilang mau sukses kalau kerjanya malas-malasan. kerjanya tidur-tiduran. Om ganteng, nyanyi bareng kami yuk lagunya Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidur. Bangun, bangun. Itu yang cowok ya. Kalau yang cewek kerjanya rumpi-rumpian, Gosip-gosipan. kepala nyender dikit sir, ambil jurus tutup-tutupan. Betul? Betul. Kalau gini tiap hari mah tuh masa depan teh akan surah akan madesu. What is madesu? Madesu is masa depan suram. Naudzubillahi min. Sekarang orang banyak yang ingin sukses tetapi tidak berani bergerak. Banyak orang yang ingin sampai pada tujuannya tetapi tidak berani untuk menggerakkan tubuhnya. Sampai Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan dalam syairnya. Watibru kana tulbi mulkan fi amakani wal awra fi adhi naulan. Dan emas sama dengan tanah apabila tetap pada tempatnya, Dan cendana apabila tetap dirimba, maka sama saja dengan kayu bakar. Hadirin, hadirat, Indonesia sekarang semakin hancur, bagaikan harimau yang dalam kandangnya, yang aumannya tidak lagi ditakutkan, taringnya yang tajam, kukunya yang kuat, tidak menjadi kekuatannya lagi, tapi malah jadikan kuasa indah yang disia-siakan. Astagfirullahaladzim. Kalau kata pemuda sekarang, emang masa depan gua pikirin gimana nanti aja kali itu seharusnya kita berpikir nanti gimana. ingat Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan tentang keutamaan orang yang bekerja. Innallaha ta'ala yuhibbul mu'minina. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang mukmin yang bekerja. Dan ketika sudah bekerja, kita barengi dengan kesabaran. Karena banyak orang yang
sedang bekerja, tetapi tidak membarengnya dengan kesabaran. Sehingga apa yang terjadi? Pekerjaannya buyar hadirin, pekerjaannya buyar. Naudzubillah min. Mahfudatun mengatakan asyukru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran memudahkan segala pekerjaan. Hadirin yang dirahmati Allah, Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. mancing ikan lele. Dapatnya ikan emas. Ikannya nyebrus ke sumur. Kalau ada kata yang kurang pas, mohon kami saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin ojong hadirat, bapak-bapak, ojong ibu-ibu. Coba kita lihat zaman semakin gersang, masalah akhlak tak dihiraukan, tutur kata lagi dipermasalahkan, memponis maunya. Bertingkah laku asalkan suka, sehingga apa yang terjadi? Muncullah generasi cengeng ala modern, generasi yang gampang putus asa. Betul? Betul. Tapi jangan takut, Imam Al-Ghazali menyindir satu ayat yang dapat membangkitkan rasa pengharapan dan pengikis rasa keputusasaan, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'lamu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dari diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tafsir Quranul Majid. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini sebagai himbauan kepada seluruh manusia untuk taubat dan kembali kepada Allah. Yang namanya tobat juga harus konsisten dong. Jangan sekarang tobat, besoknya langsung kumat. Itu mah bukan tobat, itu mah tomat. Tomat bukan disambal, bukan juga dipecel, bukan dipepel, tapi tobat maksiat. Karena dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu berisi tentang panggilan Allah terhadap hamba-hambanya untuk masuk surga. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin, hadirat, surga itu penuh dengan ketenangan. Yang menikah merasa tenang dengan pernikahannya. Itu surga bukan? Ya surga tuh katanya. Kata siapa? Tuh kata ibu-ibu. Terus yang sudah berumur 60 tahun masih segar bugar, itu surga bukan? Katanya. Kata siapa? Tuh kata ganteng. Jadi jangan sempit mengartikan surga, yang hakikinya memang di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir kata, mari kita tolak putus asa dengan jawab panggilan Allah untuk masuk surga. Jangan-janganlah kita putus asa, jangan-janganlah kita putus asa. Berdoa dan berusaha kembali pada Allah. Jangan-janganlah kita putus asa, jangan-janganlah kita putus asa.
sayur kangkung. Malah dapat rujak potong. Kalau ada kata yang menyinggung, mohon pemirsa janganlah ngambung. Ungdur makola wala tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza uyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Innallaha kana ala syai'in hasiba. An-Nisa ayat 86. Hadirin ojong hadirat anu ora ojong adu kolot. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu hidup bersosial. Kita diwajibkan untuk berbuat baik dan berlaku adil dalam memberikan hak-hak kepada sesama manusia. Setuju? Di antaranya, tatkala kita kedatangan tamu, baik yang diundang ataupun yang tidak diundang, baik yang sudah kita kenal atau yang belum kita kenal, apalagi para musafir yang tidak sengaja bertamu karena kehabisan bekal untuk bepergian. Lantas, hak-hak apa sajakah yang harus kita berikan kepada tamu? Sedangkan tamu memiliki hati tersendiri. Bu, pengen tahu hari tamu? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu atuh. T. Tatkala mereka datang. A. Ajaklah mereka masuk. M. Muliakanlah mereka. U. Utamakan dan jamu mereka. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Hadirin, hadirat, dalam memuliakan tamu, hendaklah kita tidak membedakan status dan identitas antara si kaya dan si miskin. Kalau si kaya yang datang, kita jamu dengan menu daging ayam, daging sapi, daging domba, daging kambing, sampai daging puyuh pun disuguhkan dan tak lupa airnya daugan. Tapi kalau yang datang tamunya miskin, kita balas dengan menu sate. Sate kan enak. Dengar dulu, sate, sayur tempe. Atau kita balas dengan menu teh, tempeyek, tahu, terong, hoge, teri, teng-teng, tumis pare. Itu saja yang kami suguhkan. Minumannya cuma teh pahit. Udah mah pahit, udah demit lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu senyum sendiri, pasti dalam hatinya berkata, itu sih gue banget kali, tapi nggak apa-apa daripada pepes potong, pepes putri boy, dan pepes penonton. Naudzubillahimin, pepes penonton. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan merasa ragu dalam memuliakan tamu, karena ada hikmah-hikmah tertentu. 1. Diturunkannya rahmat Allah. 2. Disambungkannya silaturahmi. 3. Diluaskannya rezekinya. Dan 4. Digugurkan dosa. Subhanallah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Doakan kami di sini, relakan kami mengaji, bisa jadi kiai. Pastikan hadirin bilang asik. Soal kami alhamdulillah, lama-lama
Siapa yang tahu kami, doakan kami di sini. Minum teh manis wanginya harum, diminum teh manis sambil tersenyum. Itu saja yang kami rangkum. Semoga hadirin selalu tersenyum. Undur mangkola, wala tandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin ojong hadiro, bapak-bapak, ojong ibu-ibu. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asya'yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergaul, maka tidak heran lagi jika saling memanggil tuh atuh dan saling menyapa apa kabar. Namun ingat, semua itu ada peraturannya, dengan tidak saling menghina, baik dalam bentuk caci maki, memberi gelar buruk, mencela, baik melalui ucapan atau gerakan, baik yang dilakukan secara berhadapan langsung atau yang tidak langsung, seperti banyak yang terjadi di medsos. Betul? Hadirin, hadirat, dari Abu Juraih Jabir Sulaiman radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Rasulullah SAW memberi nasihat, la tasubbanna adan, janganlah kamu mencaci siapapun. Abu Juraih pun setelah itu tidak mencaci seorang pun, baik seorang merdeka, seorang budak, seekor unta maupun seekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum menghina, harus ingat, jika menghina makhluk berarti menghina kholik. Harus ingat, orang yang kita hina kedudukannya akan jauh lebih mulia dibanding kita di hadapan Allah. Harus ingat, orang yang dihina pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jika ada yang mencaci, maki, menghina, sebenarnya dia yang hina. Ketika Imam Asy-Syafi'i sudah dicaci, maki, dihina habis-habisan oleh seorang, beliau berkata, yazidu safahatan wajidu izza. Dia bertambah hina dengan penghinanya dan aku bertambah mulia. Kalau yazdadu bil ihraqi tiba. Bagaikan kayu behar yang semakin harum apabila dibakar. Setiap manusia, laki-laki atau wanita, jangan saling menghina, karena hina bagi penghina seharusnya sesama manusia. Apalagi saudara yang satu agama, seiman dan takwa, harus saling menjaga, harus saling membina kayak kita berdua. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita stop hina menghina budaya yang hina, ejek mengejek budaya yang jelek. Kekuatan lisan kita bukan untuk itu, saling maki hina melulu. Pertahankan, jaga lisanmu, muslim tata berseteru. Kekuatan lisan kita bukan untuk itu, caci maki hina melulu. Pertahankan, jaga lisanmu, muslim tata berseteru. Wallahu a'lam, inna siratal mustaqim. Wa akhiran undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.